takbir. Baik sholat sunnah maupun sholat rawatib wajib. Selesai sholat takbir namanya takbir oh iya. Kalau takbir akan takbir dosa. Dua-duanya disunahkan. Dua-duanya disunahkan. Wa yukabbiruna kullu min dzakarin wa untha wa 'abirin wa musafirin fil manazili wa tariqi wal masajidi wal aswaqi min ghurubi syamsi min al-lailatil 'id ila ayyadkhul al-imam fi shalat. Takbir ini disunahkan, dianjurkan bagi setiap orang, baik laki-laki, perempuan, ya, kemudian orang yang bepergian, musafir, atau orang yang berada di masjid, atau berada di jalan-jalan, atau di pasar-pasar, tetap disunahkan mengumandangkan takbir. Tapi tentu takbirnya yang terlihat situasi dan kondisi. Puasa teriak-teriak tapi awal-awal jadi kawar di mana pun berada, kecuali di toilet, sunnah memandangkan takbir. Waktunya takbir mulai kapan? Mulai min ghurubi syamsi min lailatil 'id, Idul Fitri. Jadi dimulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Berarti puasa terakhir, buka puasa terakhir, boleh mengumandangkan sholat takbir. Kalau itu Adha beda lagi. Kalau itu Adha itu dimulainya dari khalfas shalawatil mafruḍati min subhi yaumi Arafah. Kalau itu Adha itu dimulainya dari subuhnya hari Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah. Misalkan ini besok tanggal 9, berarti nanti subuh itu sudah boleh memandangkan takbir itu Adha. Misalkan besok tanggal 9 ya. Tanggal 9 Zulhijjah, maka nanti subuh, setelah subuh boleh memandangkan takbir Idul Adha. Kemudian habis masa takbirnya ini kapan? Kalau tadi kan mulainya, kalau mulainya Idul Fitri berarti waktu buka puasa hari terakhir. Kalau Idul Adha setelah subuhnya hari Arafah, ya. Selesainya kapan? Selesainya jika Idul Fitri itu selesainya ketika imam ya sudah mulai sholat. Itu selesai sholat Idul Fitri maksudnya, ya. Jadi ketika imam
sudah mulai sholat Idul Fitri, maka sudah selesai takbirannya. Ya. Kalau Idul Adha itu waktunya masih lama. Idul Adha nambah 3 hari tasyrik sampai asar, ya, sampai asar di tanggal 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Berarti 4 hari, malah 5 hari dengan Arafah. Karena Arafah sudah boleh takbir. Zulhijjah tanggal 10, tasyrik itu 11, 12, 13. Asalnya tanggal 13 ini sudah tidak boleh mengadakan takbir Id lagi. Wasigot takbiri, ada pun sigot atau kalimat takbir, ya, sebagaimana yang kita lakukan. Tapi jangan keliru, memandangkan takbir itu ada metodenya, ada metode waqaf dan metode asal. Asal itu lanjut, waqaf itu berhenti. Ya, setiap takbir berhenti, takbir betul-betul. Ada yang asal itu takbir dua sholat berbeda caranya. Kalau waqaf itu setiap berhenti itu mengambil nafas baru, berhenti ambil nafas baru. Tapi kalau sholat itu satu kali nafas, sekali bacaan, sekali nafas, satu berhenti. Dan ketika sholat itu huruf terakhir dari kalimat takbir itu harus dihidupkan ketika dibaca sholat. Contoh Allah, contoh bacaan sholat, contoh bacaan wasol yang langsung itu hurufnya harus hidup semua, jangan dimatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Harakatnya kan Allahu Akbar. Ini ketika wasol hurufnya harus terbaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafas itu dalam satu nafas masih menahan nafas, masih menahan nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini satu nafas. Itu namanya metode wasol. Kalau metode dua off, berarti betul. Allahu Akbar, sekali nafas. Allahu Akbar, sekali nafas. Allahu Akbar. Nah, ini metode off. Jadi setiap Allahu Akbar ambil nafas, karena berhenti. Yang salah, ini yang salah, jangan yang salah itu bacanya seperti wasol, atau berhenti satu nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan satu nafas, harusnya kan dengan cara wasol, tapi bacanya disukun. Berarti Pak dalam azan ini sama ya? Sama, di dalam azan juga sama. Dalam azan juga sama. Ketika sholat, huruf harus dibaca hidup. Ya, jadi kalau mau waqaf, berarti setiap berhenti ambil nafas. Kalau sholat, berarti hurufnya harus dihidup. Allahu Akbar, Allahu
Ada yang walillah ilham, anak-anak itu katanya. Walillah ilham, walillah ilhamdu. Misalnya ilhamdu, tapi ketika waqaf maka dibaca ilhamdu. Karena ada dal yang terakhir. Walillahil hamd. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah dulu ya, wahdah sodako wahdah pakai ain. Ini jangan wahdah semua. Gak ada wahdah, sodako wahdah, menasal wahdah. Beda-beda ya. Jadi single kalimatnya beda-beda. Ya. La ilaha illallah wahdah pakai hak ya. Wahdah. Kemudian sodako wahdah pakai ain. Wa nasara abda pakai ain lagi. Wa nasara abda. Kemudian wa a'azza alif a'izza wa a'azza junda. Wa hazaman wa ha pakai ha bukan pakai ha. Wa hazaman bukan tapi pakai ha. Wa hazaman ahzab saja panjang ahzab wahdah ahzab wahdah. Jadi ada sebutnya. Itu adalah sehingga takbir jika Idul Fitri maupun Idul Adha. Boleh ditambahi ya, boleh ditambahi apa namanya kafir subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun ya. Boleh ditambah itu. Demikian masa membahas tentang sholat Id dan takbirnya. Ada yang ditanyakan karena tadi tim konsumsi sudah kelonggaran yang sabar juga kalau ada yang ditanyakan jawab. Jadi Ustaz, pertanyaan selanjutnya peralihan imam ke khutbah. Peralihan daripada imam ke khutbah. Jadi peralihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apakah baca doa dulu atau gimana? Terbaiknya itu kalau menurut jadi cuma salah langsung naik aja gitu. Yang diulang dulu. Ya boleh diselingi istighfar, jangan diselingi mirip. Jawab dulu. Jadi setelah sholat itu ya langsung naik mimbar khotibnya. Jadi jangan diselingi takbiran dulu atau diselingi mirip takbir. Itu mencoba dulu. Jadi setelah sholat langsung khutbah. Tidak perlu diselingi hal yang lain. Jadi jangan sampai nanti pendapatnya itu bukan video kan ada kalau ada ya kalau hanya sekedar istighfar selesai sholat tidak apa-apa, istighfar 3 kali. Jadi nggak usah doa imam ya Ya nggak usah doa gitu ya.
Enggak usah, nanti doanya diubah. Diubah. Ya, nanti doa kedua dan doanya. Ya, kalau berkorban ada doa meminta ampunan kepada muslim, sultan, mu'minat, dan seterusnya. Pas sholat id Pak, atahiyatnya dibaca semua. Atahiyat awal, akhir dibaca semua. Atahiyat awal atahiyat akhir. Iya. Iya akhir. Enggak. Baca tahiyat tetap dibaca. Baca semua. Yang merukun tahiyat itu merupakan rukun dalam sholat. Jadi harus Semua sunnah ya kayak zuhur iya. sama baca semua. Jadi tetap dibaca meskipun sholatnya itu Sudah saya kira udah awal aja Pak, saya kira udah awal kan sunnah awal. Udah assalamualaikum. oh yang sampai Ya sampai akhir gitu ya. oh iya. Allah selesai Udah ya sama minimal kalau mau sempurna ya sampai kita itu masih lebih sempurna istimewa sampai masih derajat yang paling bagus tapi juga lebih alatininya itu lebih macam lagi. Allahumma bika kana qawlan minna wa bismillahir rahmanir rahim masih terjadi apa baru tapi juga lebih alatini lebih sempurna lagi istimewa. Terus satu lagi Pak. Ini kalau atahiyat ininya nggak ditilep Pak. Jempolnya itu sah enggak Pak kalau sholat? Jempol. Ini kayak jempolnya gini aja. Iya. Iya. Tapi sahnya sholat sah. Jadi itu apa namanya istilahnya gerakannya kurang sempurna. Apa namanya hal-hal sunnah yang ditinggalkan di dalam sholat itu mengurangi kesempurnaan dalam sholat. Makanya baik yang sunnah itu semuanya akhir sholat kita ini sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipotong-potong sunnahnya, ya sunnah iya. Cepat-cepat aja dulu aja. Meskipun sah tapi kurang sempurna. Upayakan
boleh berdoa satu orang imam berdoa atau beda orang imam sendiri khotibnya sendiri itu juga boleh. Abdulnya mana? Abdulnya yang berdoa ya satu orang Abdulnya jadi imam berikut jadi khotib itu yang lebih Abdul. Cukup. Ini mana? Ya, alhamdulillah sudah jam 10 pas. Amin 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 amin. Coba